Doka alus Rafidim, Padang Gurun Sinai, Kibrot Tahawa, Haserot, Ritma Rimon, Peros Libna Risa, Kehelata Hasyafet, Harada Makelot Tahatara, Mitka Hasmona Moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan Horgit Gad, Yotbata Abrona Esion Geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung Hor Salmona Funon, Obot reruntuhan Abarim, di Bondat Almon di Blataim, Gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami sangat bersyukur karena kami masih Engkau izinkan untuk dapat masuk ke dalam hari Tuhan yang kudus ini. Ini semua bukan karena kekuatan ataupun karena kehebatan kami Bapa, tapi ini semua hanya karena kasih karunia Bapa yang selalu bersama kami dan yang melindungi kami. Terima kasih atas kesehatan yang Bapa berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah pada saat ini. Dikarenakan masa pandemik virus corona ini, saat ini kami beribadah melalui internet. Kiranya ibadah kami ini berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Kami mohon agar Bapa juga senantiasa menjaga kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Saat ini Bapa, kami telah mempersiapkan diri, juga hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong sertai kami dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat fokus dan juga kami dapat mengerti firman Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Israel Utara, yaitu tentang Raja Ahazia. Sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita buka 1 Raja-Raja 22 ayat 51 sampai 53. 1 Raja-Raja 22, 51 sampai 53. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Amin.
Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah raja-raja dari kerajaan Israel Utara. Masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang raja siapa? Ya, kita minggu lalu telah belajar mengenai Raja Ahab. Dan sekarang kita akan belajar tentang Raja Ahasia. Siapa Raja Ahasia ini? Raja Ahasia adalah anak dari Raja Ahab. Kita minggu lalu telah belajar walaupun Tuhan kasih kesempatan kepada Raja Ahab supaya dia dapat bertobat, tetapi apa yang dilakukan Raja Ahab? Dia selalu mengabaikan firman Tuhan. Sekarang kita mau melihat Ahasia mewarisi dan mengikuti dosa orang tuanya apa adanya. Kita sudah belajar bahwa Raja Ahab dan istrinya Izebel telah melakukan dosa. Dosa yang sangat hina sekali. Mereka menyembah berhala seperti yang dilakukan orang-orang Amori. Mereka ini adalah orang-orang yang telah diusir Tuhan keluar dari tanah Kanaan. Pada saat waktu orang Israel memasuki negeri tersebut. Jadi, Raja Ahab dan istrinya beribadah kepada patung-patung. Dan setelah Raja Ahab mati, maka sekarang Ahasia menjadi raja di kerajaan Israel Utara. Ahasia, dia sangat tahu sekali mengapa ayahnya bisa mati dengan sangat mengenaskan. Ahasia juga tahu bahwa ayahnya menyembah berhala, menyembah Baal, dan juga hidup Raja Ahab, kehidupannya melawan Tuhan. Seharusnya Raja Ahasia bisa bertobat kan? Dan dia tidak mengikuti jejak dari orang tuanya. Tetapi walaupun Raja Ahasia mengerti tentang ini semua, Raja Ahasia tidak meninggalkan cara-cara kehidupan dari orang tuanya. Kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Raja Ahasia, dia tetap beribadah kepada Baal. Dan dia sujud menyembah kepada Baal. Sekarang kita mau lihat Ahasia bersekutu dengan Yosafat dan membangun kapal-kapal di laut. Yosafat adalah Raja Yehuda Selatan yang sangat saleh. Dan Raja Ahasia bersekutu dengan Yosafat. Mereka membuat kapal-kapal laut di Ezion Geber, di Teluk Akaba. Dan nantinya kapal-kapal yang mereka buat ini, kapal-kapal tersebut akan dikirim ke Tarsis. Tuhan tidak menyukai persekutuan Yosafat dengan kerajaan Israel Utara. Kenapa? Karena kerajaan Israel Utara ini sangat jahat. Oleh karena itu, Tuhan mengirim Nabi Eliezer kepada Raja Yosafat dan berseru, karena engkau bersekutu dengan Ahasia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Demikian kata Eliezer kepada Yosafat. Dan benar saja, kapal-kapal laut itu tidak dapat berlayar ke Tarsis. Kapal itu rusak pada saat Tuhan mengatakan nubuatnya. Jadi hal ini menunjukkan apa kepada kita?
Hal ini menunjukkan bahwa persekutuan yang jahat di mata Tuhan pada akhirnya akan berujung dengan kegagalan dan juga kehancuran. Sekarang kita mau lihat Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya, lalu menjadi sakit. Sewaktu Raja Ahab yang adalah ayah dari Ahazia mati, di Israel Utara terjadi pemberontakan Moab terhadap Israel. Dan di suatu hari, terjatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya. Lalu Ahazia pun menjadi sakit. Kalau kita lihat di sini ada suatu keanehan kan? Kok bisa ya Ahazia jatuh dari atas dari kamarnya, padahal kamarnya itu dibuat kisi-kisi. Ini kalau zaman sekarang seperti kalau rumah kita, jendelanya itu dibuat teralis supaya kita tidak dapat jatuh. Tetapi kenapa Ahazia bisa jatuh? Ahazia seharusnya dapat sadar, kok bisa ya jatuh? Dan bahkan saat ini dia sakit sangat parah. Tetapi di saat Ahazia sakit, apa yang dilakukan Raja Ahazia? Dia malahan memanggil para utusannya dan memerintahkan utusannya ini untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Dan sudah tanya, apakah Raja Ahazia ini akan sembuh dari penyakitnya tersebut? Dan Tuhan tahu hal ini. Dan bagaimana perasaan Tuhan pada saat itu? Tuhan pasti sangat marah kan? Maka melalui Nabi Elia Tuhan akan menegur Raja Ahazia. Dan Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Setelah Tuhan berkata demikian kepada Elia, maka pergilah Elia dan menemui para utusan-utusan dari Raja Ahazia tersebut. Dan sesudah utusan-utusan itu kembali kepada Raja Ahazia, berkatalah Raja Ahazia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepada Raja Ahazia, "Ada seseorang yang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah raja kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepada kamu?' Jawab utusan-utusan kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah raja, 'Itu Elia, orang Tisbe.' Sesudah itu, Raja Ahazia menyuruh seorang perwiranya dan juga dengan ke-50 anak buahnya
untuk menemui Elia. Dan perwira itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Tapi apa jawab Elia kepada perwira itu? "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit dan memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segera turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Dan kemudian raja menyuruh lagi seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Dan perwira yang ketiga ini naik. Tetapi sesudah sampai di atas di bukit tersebut, perwira ini berlutut di depan Elia. Serta perwira ini memohon belas kasihan kepadanya. Katanya apa? "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dan juga ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Dan malaikat Tuhan pun berfirman kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dengan dia, jangan takut kepadanya." Dan Elia pun bangun dan turun bersama-sama dengan perwira yang ketiga ini untuk menghadap Raja Ahazia. Dan berkatalah Elia kepada Raja Ahazia, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Tuhan hendak membuat Raja Ahazia ini sadar melalui penyakitnya. Akan tetapi dia tidak mau bertobat, dan bahkan dia terus-terusan melawan Allah. Itu sebabnya Ahazia mendadak mati di usianya yang masih muda. Dan Ahazia tidak memiliki anak ataupun keturunan. Dan dia hanya 2 tahun saja menjadi raja di Israel Utara. Jadi, melalui Raja Ahazia, kita semua dapat belajar untuk tidak mengabaikan firman Tuhan atau bahkan melawan perintah Tuhan. Sebab jika hal ini kita lakukan, maka kehidupan kita akan berakhir secara mengerikan seperti Raja Ahazia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan juga kami mengerti. Kiranya setiap firman ini dapat senantiasa kami ingat dan kami sadari untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami saat ini, supaya kami tidak seperti Raja Ahazia, yang dimana Engkau sudah memperingati Raja Ahazia tapi dia tidak sadar dan mau bertobat.
Kiranya melalui firman ini, iman kami anak-anak-Mu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa. Dan di hari yang kudus ini kami anak-anak-Mu juga telah mempersiapkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat mengharumkan kerajaan-Mu. Terima kasih karena kami masih dapat diberi kesempatan untuk beribadah dan memuliakan Bapa di hari yang kudus ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeah.